Maraknya isu penyerangan ulama yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ membuat petugas gabungan Satpol PP Serang dan Provinsi Banten kembali menggelar razia di sejumlah titik yang ada di Kota Serang, Banten, Jumat siang. Dari hasil razia yang dilakukan petugas, 11 orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di kawasan Kota Serang diamankan petugas. Razia ini pun dilakukan untuk mencegah terjadinya persekusi massa kepada orang gila di Banten. Menjaga hal-hal yang selama ini berkembang. Identifikasi tentang hal itu kita coba, karena sekarang terdapatnya benar-benar orang dengan gangguan jiwa. Nantinya orang gila ini akan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Serang untuk diamankan. Sebelumnya marak isu penyerangan kepada tokoh agama yang dilakukan oleh orang gila. Bahkan di beberapa wilayah dikabarkan terjadi pengeroyokan terhadap orang gila. Sew, Jak TV. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Jak TV. Sudah bergabung salah satu narasumber saya, yaitu ada Bang Reza Indragiri, seorang ahli psikologi forensik. Halo, selamat malam Bang Reza. Malam, Assalamualaikum. Bang Reza tadi, waalaikumsalam. Saya sudah banyak ngobrol dengan Prof. Saiful Bahri, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, saya sekarang ingin mendengar perspektif dari Bang Reza. Bang, peristiwanya sampai belasan. Berjalan hanya mungkin kurun waktunya sekitar dua pekan, sangat berdekatan. Kalau analisa Anda apa? Saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di Mabes Polri bahwa mereka ingin memastikan untuk kasus-kasus semacam ini mereka bekerja sesuai dengan koridor ilmiah dan hukum. Jadi dua parameternya, ilmiah dan hukum. Oke, bedanya apa nih? Dengan parameter seperti itu saya mempertanyakan. Ketika teman-teman di kepolisian mengatakan bahwa ini orang gila, ini orang tidak waras, ini orang dengan gangguan jiwa, sesungguhnya harus dibikin secara lebih spesifik. Kita bicara tentang kegilaan yang mana? Mbak Ratna, kegilaan itu tidak absolut kalau tadi. Buku pintar tentang psikologi atau psikiatri yang memuat tentang orang gila atau tidak waras itu tebalnya segini. Berarti kita bayangkan ada ratusan bahkan mungkin ribuan sebutan yang bisa dikenakan kepada orang-orang yang diduga memiliki gangguan kejiwaan. Nah, tidak semua orang dengan gangguan kejiwaan lantas serta-merta bisa akan memanfaatkan pasal 44 KUHP. Jadi kita tidak bisa langsung a priori mengatakan, wah sudah, ini kasus pasti berhenti, ini kasus pasti kartu mati, karena pelaku dianggap tidak waras dalam pengertian yang paling ekstrim. Padahal tidak demikian. Itu satu, terkait dengan ilmiahnya. Jadi sekali lagi harus ada terminologi, harus ada diagnosa yang spesifik, yang definitif, yang tak terbantahkan tentang gangguan jiwa mana gerangan. Itu satu. Siapa yang berwenang untuk menetapkan itu? Tentu saja karena kompetensi Polri bukan untuk menentukan atau mendiagnosa orang dengan gangguan jiwa, maka sudah pasti dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga, yaitu para ahli, para profesional. Teman-teman di komunitas psikologi dan psikiatri adalah pihak-pihak yang lebih berkompeten untuk itu. Itu praktek biasa. Itu ilmiah. Yang kedua adalah tentang parameter hukum. Saya bertanya ke teman-teman di kepolisian, apakah kita akan berkutat hanya pada pelaku saja? Karena kalau berkutat hanya pada pelaku saja, pasti perdebatan tak lain tak bukan adalah pasal 44 KUHP. Saya bertanya, adakah kita ingat tentang pasal 491 KUHP? Pasal 491 KUHP juga bicara tentang orang tentang gangguan jiwa, tapi bukan tentang si orang ini, tetapi tentang pihak-pihak yang punya tanggung jawab untuk memelihara, untuk merawat, untuk menjaga, untuk membina si sebutlah orang gila tersebut. Selalu keluarga? Nah, tidak harus selalu keluarga, bisa saja rumah sakit, bisa saja mungkin otoritas perlapasan, karena si anggaplah orang gila ini sudah berada di dalam lapas tapi kemudian melarikan diri dan seterusnya. Nah, dengan demikian konsekuensinya adalah teman-teman di kepolisian tidak hanya katakanlah memburu orang-orang yang sudah melakukan penganiayaan terhadap ulama atau pemuka agama, tapi juga mencari tahu siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dianggap gila ini. Keluarganya kah, rumah sakitnya kah, dan seterusnya. Mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Karena sudah melakukan sampai ke pidana juga. Betul. Karena sudah melakukan kelalaian yang membuat orang yang dianggap gila ini melakukan kebahayaan terhadap orang lain. Nah, parameter ilmiah, parameter hukum sesuai dengan pernyataan dari Polri itu yang kemudian saya katakanlah sebagai sebuah alat tagih bagi saya kepada mereka. Bahwa kemudian penuntasan kasus rangkaian peristiwa ini harus betul-betul bagaimana mereka katakan sesuai dengan koridor ilmiah dan koridor hukum. Oke, kalau kita berbicara, kan ini spekulasinya banyak. Ada yang mengatakan terlalu dini untuk menyimpulkan ini dekat dengan pemilu 2019. Namun kan kita tuh punya pengalaman di tahun 98, 91. Ketika menjelang pemilu tuh selalu saja ada fenomena masyarakat yang kemudian membuat resah. Kita sempat ada pembantaian beberapa orang yang dianggap dukun santet. Kemudian tadi Prof. Saiful tadi mengatakan masih ingat nggak ada peristiwa kolor hijau beberapa waktu yang lalu gitu ya. Nah, kalau memang betul hipotesa
di sebagian khalayak ada yang bermain di balik ini. Berarti mereka sangat jeli memanfaatkan pasal 44, pasal ada di KUHP bahwa ini nanti pertanggungjawabannya kalau bisa atau tidak bisa diselidiki lebih jauh karena nanti mereka ini sudah dianggap didiagnosa gila. Alih-alih menjawab secara langsung pertanyaan Mbak Ratna, poin itu justru memunculkan isu susulan, barangkali PR susulan bagi teman-teman di kepolisian. Yang ingin saya katakan begini, oke, kita berduka, kita bersedih sekaligus marah karena pemuka agama kita, guru-guru kita dianiaya, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tapi pertanyaan besarnya, apakah kemudian sasarannya, tanda petik, hanya sebatas pemuka agama? Adakah kemungkinan bahwa alim ulama atau pemuka agama sebatas target antara? Target antara itu apa? Target antara, barangkali ya, ini kan kita bicara spekulasi. Orang-orang yang menciptakan peristiwa ini, sesungguhnya boleh jadi ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum tidak hadir. Bahwa otoritas penegakan hukum seolah-olah lumpuh. Bahwa kemudian, terutama sekali nih, sahabat kita, yaitu Polri akan kehilangan kemampuannya untuk menuntaskan pengungkapan kasus-kasus semacam ini. Kalau kemudian kesan atau persepsi menyimpang semacam itu melekat di kepala masyarakat, saya bayangkan episode berikutnya akan jauh lebih dramatis, di mana masyarakat tidak percaya lagi ke polisi karena sudah apatis terhadap institusi kepolisian atau aparat penegak hukum secara umum. Masyarakat akan katakanlah memberdayakan diri mereka sendiri untuk menciptakan rasa aman, untuk memastikan bahwa hukum itu bekerja, betapapun dengan cara-cara yang melanggar hukum juga. Persekusi. Orang juga menyebutnya sebagai aksi vigilantisme. Kita bisa bayangkan, teman-teman di otoritas penegakan hukum sudah kerja keras, tapi tidak kunjung mendapat kepercayaan publik. Publik justru berinisiatif menggunakan cara-cara yang berada di luar koridor hukum, konon untuk menegakkan hukum. Apa jadinya? Konflik horizontal yang sangat mengkhawatirkan. Prof. Saiful, kalau Anda melihat sejauh ini, ada kecenderungan sampai ke arah sana? Faktanya ya memang sudah demikian. Bagaimana bisa masyarakat secara di sekitar logis pesantren jadi was-was yang menjadi korban itu hanya ulama saja dan tertentu dan ada daftar namanya. Orang kalau dengan kegilaan itu dalam logika kita awam pasti dia tidak bisa melakukan apapun. Dan siapapun targetnya dia tidak akan bisa melakukan. Dan orang gila itu kan punya kekuatan juga terbatas. Dengan alat, dengan ini dia juga secara logis bahwa alat itu ya tidak bisa untuk melakukan apapun. Nah, karena itulah apabila ingin mencari pembuktian di dalam peristiwa-peristiwa seperti ini, saya kira polisi punya teknik penyidikan. Tidak langsung diserahkan sebagaimana mekanisme pasal 44. Sebab pasal 44 KUHP itu langsung dihapuskan pidananya. Tidak perlu dipertanggungjawabkan. Padahal di dalam sebuah kejahatan itu yang paling utama adalah bagaimana membuktikan. Dengan demikian maka penyidikan kepolisian tidak serta-merta menyerahkannya kepada ahli jiwa. Untuk kemudian ahli jiwa menyerahkannya kepada rumah sakit jiwa, ditunggu sampai sembuh orang itu. Kan di dalam mekanisme hukum acaranya demikian, ditunggu sampai sembuh. Dan kalau dia ditunggu sampai sembuh berarti kegilaan itu kan yang saya katakan berderajat. Kadang-kadang gila, kadang-kadang tidak, sesuai dengan derajatnya. Kita juga mencintai sesuatu berlebihan ya dianggap sebagai gila juga. Kita dalam kemacetan panik ya juga dianggap gila juga. Kepanikan itu juga melakukan itu. Nah, kalau tadi maka penyidikan sebetulnya sudah bisa mengungkapkan, diabaikan dulu pasal 44 penghapusan pidana, didorong supaya pelaku ini bisa melakukan, bisa dimintain pertanggungjawaban. Mungkin dengan cara-cara tertentu, saya kira penyidik kepolisian bisa melakukan itu dan itu tidak melanggar HAM sepanjang tidak ada pemaksaan terhadap itu. Ini adalah dalam rangka mengisi kekosongan tentang absolutely dari pasal 44. Tapi kalau pendekatannya melalui hukum pidana, melalui mekanisme pasal 44 selesai itu. Pasal 44 itu kan ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi cara-cara menjalankan itu kan hukum acara. Maka hukum acaranya itu bisa saja dia akan mengundang ahli jiwa, dia mengundang pegiat HAM, dia mengundang akademisi, lalu ini diinvestigasi, disaksikan agar tidak ada penyiksaan. Yang tidak boleh kan pemeriksaan itu ada penyiksaan, sehingga bisa mengungkap siapa sih sebetulnya yang menyuruh melakukan ini. Kalau dugaan para ahli itu
adalah by design, berarti ini menyangkut pasal 55 KUHP, dilakukan bersama-sama, yang disebut dengan pasal deelneming. Jadi ada orang yang menyuruh melakukan, ada pelakunya orang gila ini, ada yang menyiapkan sarana prasarana terhadap itu. Walaupun mudahkah mengimplementasikan bahwa untuk ke penyidikan selanjutnya, untuk menggali informasi selanjutnya, ketika kemudian rupanya pelaku pertamanya ini, waduh sudah stop ini informasinya karena dia gila, tidak bisa dimintai keterangan lain, untuk bisa mengarah ke pelaku aktor intelektualnya, mudahkah bisa dilakukan? Bisa itu dilakukan kalau sungguh-sungguh. Ya memang persoalannya di dalam proses hukum acara itu kan bagaimana cara membuktikan. Yang kesulitan polisi itu kalau cara pembuktiannya di luar dari KUHP kan melanggar hukum juga. Maka diundang saja semua pihak supaya kekhawatiran masyarakat, supaya masyarakat tidak mengadili sendiri. Kalau mengadili sendiri tentu kan ya, secara adat ya dibunuh di tempat, malah menimbulkan persoalan baru. Ini hukum, jadi hukum rimba Indonesia yang modern atau hukum Indonesia yang tradisional. Kan itu persoalannya. Jadi kelemahan meletakkan pasal 44 itu sebagai pelaku yang kesalahannya dihapuskan, itu konstruksi yang mungkin di abad 17 seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin karena perkembangan tentang jiwa itu, orang gila itu berkembang sedemikian pesat, maka perlu pasal itu dikelola. Mas Reza, saya kembali ke Anda. Ada banyak sekali pembahasan terkait dengan apa yang terjadi 2 minggu terakhir terkait dengan penyerangan kepada pemuka agama. Ada dokumen dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste pada tahun 99, pelaku kerusuhan sebelum ia melakukan aksinya oleh aktor intelektual diminta untuk meminum pil anjing gila. Jadi saya tadi membaca sekilas, rupanya ketika orang setelah minum pil anjing gila itu dia merasa kemudian berani, dia tidak takut melakukan apapun. Kemudian apakah dia dengan di luar kesadarannya dia bisa melakukan hal-hal yang tidak wajar begitu? Saya tarik ke bahasa konseptual. Berarti kegilaannya ini merupakan proses yang alamiah atau proses manipulasi, begitu kan ya? Ada 2 poin yang saya pikir bisa dijadikan cermatan. Pertama, sebutlah kegilaan itu terjadi sebelum yang bersangkutan melakukan aksi jahatnya atau sesudah melakukan aksi jahatnya. Kalaulah kegilaan itu terjadi sebelum dia melakukan aksi kejahatan, ada kemungkinan, garis bawahi kemungkinan tentang penerapan pasal 44 KUHP. Tapi kalau ternyata kegilaannya itu terjadi setelah yang bersangkutan melakukan aksi kejahatan, maka semestinya proses hukum ada yang tetap bisa dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana terhadap orang ini. Itu poin pertama. Yang kedua adalah, tadi kan sudah bicara tentang mastermind atau intelektual dadar segala macam. Saya ingin mempertanyakan, di tangga KPK berulang kali kita menyaksikan betapa pelaku tindak pidana korupsi berpura-pura sakit. Malingering. Adakah kemungkinan dalam rangkaian peristiwa yang sedang kita perbincangkan ini, modus serupa juga sedang diperagakan? Kita tidak semata-mata bicara tentang orang dengan gangguan jiwa, Mbak Ratna. Kita bicara tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan. Tentu tidak cukup bagi kita untuk berpihak pada mereka. Berpihak dalam pengertian, sudah rehabilitasi saja. Ya sudahlah, apa boleh buat, tidak bisa dihukum. Tidak. Kita harus berpikir ada pertanggungjawaban. Anggaplah yang bersangkutan itu bukan malingering. Kalau malingering berarti dia sadar, dia waras, dan sudah jelas harus bertanggung jawab. Tapi anggaplah kalau dia memang betul-betul gila, dia direhabilitasi, secara berkala harus dievaluasi ulang. Sebagian negara memberlakukan 6 bulan sekali dievaluasi, negara lain 1 tahun. Apapun itu kurun waktunya, yang saya katakan tidak bisa kemudian direhabilitasi selesai masalah, tidak. Evaluasi lagi. Begitu yang bersangkutan dinyatakan cukup waras, cukup normal, cukup sehat untuk menjalani proses hukum, jalankan pidananya. Baik, kita akan membahas itu lebih dalam. Saudara tetap bersama kami, saudara di Saling Silang.